ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji dan mempelajari dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan memberikan bimbingan kepada kita untuk kita senantiasa dimudahkan dalam kita menggali, mengkaji dan mengamalkan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan di masail jahiliyah dari permasalahan yang ke-76, yakni tentang al-makr syadid, makar mereka yang kuat untuk menguatkan kesyirikan dan menolak kepada al-haq dalam rangka untuk membela kepada keyakinan mereka dari kesyirikan ini. Mereka membuat makar dan juga untuk menolak kepada kebenaran, sebagaimana yang dilakukan pada umat-umat yang dari awal kerusakan terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Makna makar di sini adalah artinya dikatakan isalul makruh bi tariqatin khafiyyah, yakni melakukan hal-hal yang tidak disukai. Isalul makruh yakni menyampaikan bagaimana sampainya sesuatu yang tidak disenangi dengan cara-cara yang tersembunyi. Dan ini ada dua macam. Yang pertama ada makar yang baik dan ada makar yang buruk. Yang baik itu yang bagaimana? Tentunya tidak bertentangan dengan syariat, dan itu bukan makar. Tapi sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipuan. Artinya di sini adalah politik yang dibenarkan, siasah yang dibenarkan. Maka sebenarnya ini bukan makar. Tapi disebut makar dari sisi lughawi, iya, karena merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam keadaan tersembunyi untuk mengarah yang lebih baik. Ini dibenarkan seperti dalam perang misalkan, atau juga dalam sulh, dalam mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Maka boleh jadi yang pelakunya ini, yang mendamaikan ini membuat makar, membuat tipu muslihat, bagaimana dengan tipuan itu ini bisa mendamaikan di antara dua orang. Dan ini tentunya adalah satu hal yang baik, dan itu dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah makruh sayyi, ini makar-makar yang buruk. Makar yang buruk di sini dengan tujuan untuk membela kepada kebatilan dan menolak kepada al-haq. Dan ini yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah taala di sini adalah makar yang buruk, yang ini termasuk dari perilaku jahiliyah. Ini makar sayyi, yakni upaya-upaya yang tersembunyi untuk bagaimana sampainya keburukan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan ini tentunya adalah dilandasi dengan kebencian, ketidaksukaan atau hasad yang melakukan keburukan. Bagaimana keburukan itu sampai kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan keburukan itu. Qala Allah Ta'ala bi qaumi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya kaumnya Nabi Nuh di surat Nuh ayat yang ke-22 sampai 24. Wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat makar dengan makar yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum
wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ini berhala-berhala mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad adallu katsiran, dan sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang banyak. Ini makar yang mereka buat. Maka yang mereka buat sangat besar. Fahum yamkuruna bin nasi makran 'aziman bihadhihi al-hiyal. Mereka membuat makar kepada manusia dengan makar yang besar dengan cara-cara makar ini. Dan ini merupakan cara-cara yang kotor yang mereka lakukan, lakukan seperti itu untuk mengajak manusia kepada kesyirikan. Dan ketika datang dakwah tauhid kepada mereka, maka mereka memberikan tahdzir, memberikan peringatan kepada kaumnya dari tauhid, dari dakwah yang baik ini, dari dakwah tauhid ini, dengan mengatakan bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada kalian, orang-orang yang tidak menjadikan kalian sebagai pemimpin, orang-orang yang mau nyempal, orang, dan berbagai tuduhan-tuduhan diberikan kepada ahlul haq. Orang-orang yang menginginkan agar mereka adalah dikatakan orang yang paling ingin memimpin, ingin diikuti, ingin menguasai, dan lain sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada ahlul haq. Maka ini adalah makar. Namun dan itu dilakukan oleh hampir semua ahlul batil, ya. Orang-orang yang batil sampai hari ini. Bagaimana untuk membentengi diri mereka dari kebenaran yang masuk, dan juga untuk tasbitul batil, untuk mengokohkan dari kebatilan mereka. Ini mereka lakukan sampai hari ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang selalu mereka jalani. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka. Kata-kata wa makarallah bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makar dengan sendirinya, itu tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan al-makir, yakni yang membuat makar, itu tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang sebaik-baik dalam membalas makar. Artinya, kalau seseorang itu atau sekelompok manusia mau membuat makar yang busuk untuk menolak kepada kebatilan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Dan itu banyak disebutkan dalam ayat. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat satu makar dengan sebenar-benarnya, maka kami pun membalas makar mereka dengan sebenar-benarnya, wa hum la yash'urun, dalam kondisi mereka tidak sadar. Ini. Dia yang lain Allah mengatakan, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Meskipun makar mereka itu bisa menghancurkan gunung, bisa menghilangkan gunung, maka ini artinya makar yang demikian besar. Maka jelas sekali bagaimana perilaku mereka, orang-orang ahlul jahiliyah, untuk menguatkan kepada kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan mereka. Kemudian bagaimana upaya mereka untuk menolak kepada kebatilan, dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang keji. Nah, dengan berbagai upaya mereka lakukan dari provokasi, intimidasi, dan berbagai hal. Maka ini adalah tindak makar yang busuk untuk menjatuhkan harga diri orang, untuk menjatuhkan, menghilangkan kehormatan seseorang, yang ini semuanya tentunya adalah satu kebatilan.
Ini adalah makar. Jadi tarekatnya Abalisah, ini tarekatnya iblis. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka dari sini juga dari ayat tadi tidak perlu untuk kemudian kita juga gundah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cepat ataupun lambat pasti akan membalas makar-makar mereka. Ini kebusukan mereka, keburukan mereka pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Namun ini juga satu hal yang penting untuk kita waspadai. Kita lihat bagaimana makar dibuat oleh Fir'aun, ya, atau oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian juga Fir'aun kita lihat di mana berusaha untuk memadamkan dakwah tauhid, memadamkan kebenaran, mengangkat dirinya sebagai ilah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya bahwa, dan ini sangat menghinakannya, karena apa? Yang menjadi musuhnya adalah dipelihara oleh dia sendiri. Nabi Musa alaihissalam, ya, dibesarkan, tumbuh besar dalam lingkungannya. Ini yang membalasnya adalah dari keluarganya, anak asuhnya sendiri. Maka bagaimana di mana ketika itu dia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, setiap bayi yang lahir dari Bani Israel, maka dibunuh. Yang ditinggal hanya yang perempuan. Ini untuk melemahkan syauka kekuatan Bani Israel, orang-orang beriman saat itu. Ini yang mereka beriman saat itu. Maka banyak dari kaum muslimin dari Bani Israel yang menyembunyikan imannya. Jadi tidak menampakkannya sama sekali di hadapan Fir'aun dan tentaranya. Nah, termasuk juga tukang sisirnya, anak perempuannya Fir'aun, ya, dengan satu keluarganya. Demikian pula Asia binti Muzahim radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini diriwayatkan Asia binti Muzahim itu juga dari Bani Israel. Lihat kan bahasanya adalah wanita yang cantik, ya, yang orang tuanya tidak mau, dia sendiri tidak mau, tapi kemudian tidak mampu. Dalam satu riwayat bahasanya Asia ini masuk Islam setelah melihat penyiksaan yang diberikan kepada Masitah. Ini. Kepada Masitah, tukang sisir. Masitah itu sebenarnya bukan namanya, tapi itu adalah kerjaan. Pekerjaannya. Karena namanya tidak disebutkan siapa namanya. Dan dia ini, Masitah ini suatu hari menyisir anak perempuannya Fir'aun, ya. Kemudian sisirnya jatuh dari tangannya. Kemudian dia mengatakan, celakalah bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam lafaz lain, celakalah bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya Fir'aun ini mendengar, apakah alaki rabbun ghaira abi? Apakah kamu itu punya Rabb, punya Tuhan selain bapakku? Kata tukang sisir yang mengatakan, iya. Dialah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, dan Tuhan langit dan bumi ini. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian anaknya ini lari kepada bapaknya dan mengatakan itu. Nah, kemudian didatangkan. Kemudian ditanya, apakah yang dikatakan anak ini benar? Maka dia mengatakan, sadaqat. Ya, dia telah benar. Akhirnya kemudian diperintah untuk diikat. Ya. Diikat di 4 tiang. Ya, di 4 tiang. Kemudian disiksa dan supaya kembali. Ini. Namun tetap tegar dan bahkan semakin menantang kepada Fir'aun. Karena merasakan bahasanya adalah sebenarnya sekedar dunia saja. Sampai kemudian didatangkan 2 anaknya. Yang besar dibunuh di depannya. Kemudian yang kecil juga demikian. Yang kecil masih kecil
dibunuh. Tapi yang kecil, yang anak-anak juga mengatakan ya ummah. Dan ketika yang kecil ini, si ibu ini kemudian kaget, hampir-hampir melepaskan keimanannya. Namun si anak itu mengucapkan Mbak Ummah, la tajza'i. Ini jangan gundah, jangan kaget. Sesungguhnya balasanmu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wanita ini pun, si ibu ini pun tetap tegar. Dan anaknya dibunuh, dia pun tidak lama kemudian meninggal. Dan kemudian di satu riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Asia itu melihat apa yang dilakukan terhadap Masitah ini, si tukang sisir ini, wanita tukang sisir anaknya Fir'aun ini. Maka kemudian dia pun beriman. Sampai ketika terjadi permusuhan antara Nabi Musa yang bersama dengan Nabi Harun alaihi salam dengan Fir'aun, tukang-tukang sihirnya ini. Dan waktu itu sudah ketika Musa datang mendakwahkan dakwah tauhid, kemudian Fir'aun malah menantang, dan kemudian disepakati dengan satu hari untuk bertemu Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Maka Asia menanyakan, siapakah yang menang di antara mereka ini? Maka disampaikan, ghalaba alaihi Musa wa Harun. Nabi Musa dan Harun yang bisa mengalahkan mereka. Maka kemudian Asia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Maka itu diyakini oleh Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Maka kemudian Fir'aun pun dalam satu riwayat mengumpulkan bala tentaranya. Bagaimana pendapat kalian tentang istriku ini, Asia bin Muzahim? Kemudian mereka menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kecantikannya, dan Masya Allah ya, disebutkan. Kemudian Fir'aun mengatakan, dia telah mengingkari aku sebagai ilahnya. Kemudian tentaranya atau orang-orangnya mengatakan, kalau begitu bunuhlah dia, bunuh saja. Kemudian akhirnya juga didatangkan sama seperti yang dilakukan kepada Masitah. 4 tiang, ya. Kemudian tangan kakinya diikat ya, di 4 tiang itu, dan dilempari, kemudian mengatakan, unduru ma tajidunahu minas sakhrah, kata Fir'aun ya. Lihatlah kalian yang kalian dapati dari batu yang besar. Kemudian lemparkan kepada dia. Ini siksa yang diberikan. Maka Asia pun tetap tabah. Dan saat itu beliau berdoa seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Tahrim. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dan satu riwayat bahwa ketika disiksa seperti itu di tengah terik matahari, itu ditinggalkan. Dibiarkan. Tatkala ditinggalkan, malaikat datang menaunginya. Setelah ditinggalkan, maka malaikat datang menaunginya. Sampai kemudian ketika mau dilempar dengan batu besar itu, Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan di akhir surat Tahrim. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkanlah untukku satu rumah di surga. Bangunkanlah untukku satu rumah di surga. Dari ini para ulama mengatakan dia memilih al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar, memilih tetangganya dahulu sebelum rumahnya. Ini.
Karena mengatakan Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu. Jadi minta untuk al-jar, yani dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta dibangunkan rumah. Maka ini satu kaidah juga bagi kita adalah al-jar qabla al-dar. Ya. Tetangga itu lebih utama daripada rumah. Artinya sebelum kita punya rumah, kita lihat tetangganya dulu. Ya. Ini kan tidak untuk sebentar. Orang mau tinggal itu kan tidak untuk sebentar. Dan tetangga itu cukup bisa mempengaruhi ya, kita dan keluarga kita. Ini al-jar qabla ad-dar. Rabb ibni li indaka baitan fil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu dia memandang wajahnya ke langit, pandangannya ke langit, kemudian terlihat Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit dan memperlihatkan bangunannya, rumahnya di surga. Jadi dikatakan binauha min durrah, dari permata. Dan tersenyum. Maka setiap kali disiksa selalu tersenyum. Maka dari awal ketika Fir'aun atau ketika Asia mengatakan keimanannya di depan Fir'aun, ini mengatakan kamu ini sudah gila. Dikatakan sudah gila. Mengatakan saya tidak gila. Dan semakin disiksa itu pun juga semakin tertawa. Dia tersenyum. Karena apa? Melihat kepada rumahnya di surga. Maka sampai ketika mau dilempar, Allah Subhanahu wa taala mengangkat jasad, mengangkat ruhnya, ya, dicabut ruhnya, dan batu itu dilemparkan ke dalam jasad yang sudah tidak punya ruh. Hanya tidak ada rasa sakit lagi. Ini kisah yang dibawakan oleh saya baca di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukil dari Tabari. Dan saya rujuk ke Tabari juga sama juga di Al-Qurtubi, demikian pula di Al-Baghawi. Adapun sahib Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Syampriti tidak menyebutkan, hanya menyebutkan fawaid saja. Ini riwayat. Kemudian juga kisah dari Masita ini juga. Ini suaminya adalah seorang penjaga gudangnya. Penjaga gudangnya Fir'aun. Ini itu dikatakan imra'atu khazin. Imra'atu khazin. Penjaga gudangnya Fir'aun. Yang juga beriman. Menyembunyikan imannya selama 100 tahun. Menyembunyikan imannya selama 100 tahun. Dalam satu riwayat Imam Qurtubi menyebutkan, tapi tidak menjelaskan kesahihan riwayatnya, hanya membawakan kisah begitu saja. Namun sahih atau tidaknya, kalau nggak salah menukil dari riwayatnya Abu Aliyah Ar-Riyahi, dan juga kalau nggak salah dari Qatadah. Wallahu a'lam tentang sanad ceritanya itu, bahwa setelah Masita ini meninggal, kemudian suaminya dicari. Nah, ternyata juga sudah lari duluan, sudah keluar menghilang. Kemudian dicari, ternyata tidak ketemu. Kemana-mana sampai kemudian Fir'aun mengutus 2 orang untuk mencarinya. Kemudian ditemukan sedang sholat. Ditemukan di daerah yang tinggi, di pegunungan yang tinggi. Dalam keadaan sedang sholat. Kemudian yang makmum di belakangnya adalah wuhush. Diriwayatkan di belakangnya adalah wuhush, jadi binatang-binatang buas. Yang di belakangnya itu adalah binatang-binatang buas. Akhirnya nggak berani mendekat. Kemudian ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami keluarga telah menyembunyikan iman kami selama 100 tahun. Jadi 100 tahun tidak terbongkar. Dan 2 orang ini sudah tahu siapa kami. Maka ya Allah, jika 2 orang ini menutup perkara kami, maka berikanlah rizki kepada mereka. Cukupkanlah dunianya. Namun jika mereka membongkar siapa kami,
memberitahu kami, maka binasakanlah mereka. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian satu orang menutupinya, satu orang membukanya. Yang pertama melapor kepada Fir'aun bahwasanya dia di sana dengan begini-begini. Kemudian siapa saja bersama dia hanya wuhus dan binatang-binatang saja. Nah, kemudian satunya ditanya lagi, benar seperti itu? Enggak. Ini menutupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ini, dan kemudian ya orang pertama tadi dibunuh. Ini dibinasakan. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, namun di sini juga tidak dijelaskan tentang keabsahan daripada riwayat tersebut. Apakah masuk dalam Israiliyat atau bukan, wallahu taala. Tapi Qurtubi hanya membawakan riwayat saja. Tapi yang jelas dari kisah itu kita lihat bagaimana makar besarnya Fir'aun, ya. Makar besarnya Fir'aun untuk bagaimana menjerat kepada ahlu tauhid. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala makarnya membalas makarnya dan kemudian membinasakannya. Maka seperti itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Itu yang harus kita senantiasa sadari, bahwa sunnahnya ahlul batil ini senantiasa berkembang sepanjang zaman. Mereka selalu membuat makar bagaimana untuk menguatkan dakwah mereka dan bagaimana untuk membentengi mereka atau menutup kebenaran masuk pada mereka. Qala fa tahsinul qabih linnas. Ini upaya-upaya mereka. Bagaimana tahsinul qabih? Yang kotor, yang buruk, diungkapkan seakan satu hal yang baik. Dan itu dari kalangan ahlul bid'ah. Kita lihat seperti itu. Ya. Bahwa keburukan-keburukan itu dipandang satu hal yang baik. Seperti sekarang ini namanya kebid'ahan, kemungkaran, kesyirikan itu dibalut dengan satu hal yang indah. Ya. Padahal itu syirik. Satu hal yang syirik. Ini yang dibalut dengan tradisi nenek moyang yang dilestarikan, merupakan hasil budaya nenek moyang kita, atau merupakan itu aset pariwisata, atau dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini menjelang bulan Ramadan pun juga orang tanpa malu, tanpa ada rasa takut, ya, dengan tegarnya, ya, acara padusan massal, ya, sudah nggak punya malu. Namanya padusan massal, kerusakan jelas, massal laki dan perempuan pertama. Ini sudah campur baur, tidak punya rasa malu lagi. Kemudian yang kedua, niatannya. Ini pertama sudah mungkar, maksiat jelas. Kemudian yang kedua, niatan daripada acara padusan itu, ini juga satu hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Kepada kesyirikan. Dan itu sama sekali tidak membersihkan. Anggapannya dengan padusan menyambut bulan Ramadan, supaya kita menyambutnya dalam keadaan suci, bersih. Ini. Seperti ini tidak membersihkan. Zahiran wa batina. Zahir batinnya nggak akan bersih. Bagaimana habis barang-barang seperti itu jadi bersih? Ya. Ini. Bisa jadi yang punya penyakit nular pada yang lainnya, ya. Ini boleh jadi. Ini zahirnya, jasadnya seperti itu. Batinnya, apalagi keyakinan seperti itu, bahkan ini yang mengotori kepada batin dan akidahnya. Keyakinannya. Ini. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, namun itu kemudian dibalut dengan sesuatu yang mughri, sesuatu yang menyenangkan. Dicampur dengan campur sari lagi, sudah campur baur tambah campur sari lagi, tambah nyamleng nyamleng gayeng katanya, ya. Allah musta'an. Jadi terlihat indah sekali, ya. Apalagi anak-anak mudanya, ya, bujangan lagi. Allah musta'an, ya. Ini seperti itu bagaimana maka mereka buat, ya. Membalut menghiasi keburukan-keburukan itu seakan satu hal yang baik. Dan seperti itu ahlul bid'ah, ahlul syirk. Orang melakukan kesyirikan dibalut dengan ziarah, ya. Acara wisata ziarah, ya.
wisata ziarah. Ini sudah sama sekali keluar daripada tujuan orang berziarah. Ya. Namanya ziarah kubur itu sebagaimana tuntunan Nabi, pertama untuk ingat mati. Fa innaha tudzakirukumul maut. Kemudian yang kedua, fa innaha tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah itu kan untuk ingat mati, untuk ingat akhirat. Kemudian yang ketiga, untuk kita dalam satu lafaz yang lain untuk agar kita lebih zuhud dengan dunia. Lebih zuhud dengan dunia. Bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah akhirat. Tapi sudah namanya wisata, ya. Wisata kan untuk bersenang-senang, ya. Bersukaria. Ya. Ini sudah sangat bertentangan sekali. Dari sisi ini juga masa mau di kuburan itu tertawa-tertawa, ya. Ketawa-ketawa, ini tidak layak lagi. Apalagi dandanan juga, Masya Allah, ya. Orang mau tamasya, orang mau piknik, ya. Kuburan jadi tempat pikniknya sekarang, ya. Bukan tempat. Ini dari sisi ini sudah kesan. Ditambah lagi, datang ke kuburan seperti itu adalah untuk tabarruk, mengambil barokah, ya, katanya. Dan ini tentunya sudah syirik yang besar. Sedangkan seandainya kita melakukan ibadah di tempat-tempat tersebut dengan niatan ikhlas, tidak ada tendensi, tidak ada keyakinan apapun tentang kuburan tersebut, sekedar hanya menunaikan sholat misalkan, ya. Ini saja terlarang, ya. Ini saja haram, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana kalau kemudian malah menyembah kepada kuburan, mengagungkan kuburan, meyakini di situ ada barokah dan lain sebagainya. Ini lebih parah lagi, tentunya lebih tidak dibenarkan lagi. Maka bagaimana kita lihat seperti itu juga, kerusakan seperti itu dibalut dengan sesuatu yang indah. Apa itu? Dibalut dengan pakaian cinta kepada orang soleh, cinta kepada para wali, katanya. Dibalut dengan mahabbah ini. Kemudian kepada orang yang menolak, melanggar atau mengingatkan, memberikan peringatan, dikatakan, oh itu nggak cinta kepada wali, nggak cinta kepada nabi, nggak cinta kepada orang soleh, nggak cinta. Allah musta'an. Seperti itu. Padahal namanya cinta bukan seperti itu. Ya. Ini cinta yang buta, seperti itu. Namanya cinta itu tentunya adalah kita melakukan seperti apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Kan begitu. Ini. Cinta kepada seorang wanita tentunya bagaimana untuk kita bisa melakukan apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu yang dibencinya. Ya. Cinta kita kepada istri pun juga demikian. Ya. Di antaranya untuk dengan cintanya itu kita akan senantiasa perhatian, lihat apa kesukaannya, ya. Baik dalam perkataan, perbuatan atau juga makanan. Ya. Apa kesukaannya? Tidak mungkin kemudian akan mendatangkan dengan sesuatu yang tidak disukainya, apalagi sangat dibencinya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang tentunya tidak bisa berpikir real seperti itu, ya. Dan tidak bisa berpikir dengan benar. Karena apa? Basirahnya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup dan terkotori dengan kotoran-kotoran itu. Kotoran bid'ah, kotoran syirik, kotoran khurafat, ini ya. Yang seperti ini hendaknya orang seperti ini jangan minta macam-macam kepada Allah, minta hati saja. Karena hakikatnya orang seperti ini orang yang tidak punya hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang terjadi. Bagaimana makar-makar yang dibuat untuk menguatkan kebatilan itu, yang kotor, yang buruk, yang busuk ini dihias seakan itu satu hal yang baik. Maka bid'ah itu kelihatan baik sekali, ya. Dibalut dengan sesuatu yang indah. Sementara yang baik sebaliknya,
di-move-kan, ya, digambarkan sesuatu yang mengerikan, ya, agar manusia itu fobi. Maka seperti itu iblis dalam menghiasi manusia. Karena itu, sebagaimana dikatakan bahwa al-jannatu, bahwa surga itu diselimuti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sementara neraka adalah dengan suatu hal yang bisyahwat, dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka ini upaya-upaya mereka, dan ini merupakan makar yang besar yang tidak pernah berhenti untuk dilakukan oleh para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu kesesatan, qadiman wa haditha, dari semenjak dahulu sampai sekarang. Maka ini merupakan sunnah muttaba'ah, sunnah sayyi'ah muttaba'ah, sunnah yang buruk, kelakuan yang buruk yang senantiasa dilakukan dalam memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam memalingkan manusia dari al-haq kepada kebatilan, dengan mengeluarkan mereka dari kebenaran, dari cahaya kepada kegelapan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yang Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut. Penolong mereka adalah taghut yang tidak mungkin bisa menolongnya. Yukhrijunahu minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini kita lihat Allah mengatakan yukhrijuhu minadh dhulumat. Yukhrijuhu minadh dhulumat ila nur. Kemudian ada pun orang kafir dengan taghutnya ini, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Menyebutkan nur dengan bentuk mufrad satu, dhulumat dengan bentuk jamak. Hal ini diambil faedah bahasanya yang benar itu cuma satu tok. Sementara yang gelap ini banyak, dhulumat. Allah tidak mengatakan zulmatin wahidah, satu kegelapan, tapi banyak kegelapan. Artinya namanya kebatilan itu banyak jenisnya. Namun al-haq, jalan kepada kebenaran, hanya satu saja. Ini. Thariqus sa'adah, jalan kepada kebahagiaan, ini hanya satu saja, tidak berbilang. Artinya kita tidak bisa spekulasi. Kita tidak bisa spekulasi. Coba-coba, nggak bisa. Sementara kegelapan ini jalannya adalah sangat banyak. Nasallallahu salaman afiyah. Maka dari semua lini bisa menjadikan kita masuk dalam kegelapan. Sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tafsir surat Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Artinya semuanya merugi kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Iman, amal soleh, tawasi bil haq, dan tawasi bis sabar. Yang beliau sebutkan bahwasanya sabar ini, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi maksiat, sabar dalam menghadapi kepada takdir Allah yang kurang baik. Ketentuan-ketentuan Allah yang kurang baik. Ini sabar beliau bagi menjadi 3 macam. Dan dari 3 macam ini tidak semua orang bisa melakukannya. Terkadang ketaatan dia bisa sabar, menjalankan ketaatan bisa sabar, tapi di hadapan maksiat nggak bisa. Ya. Untuk sholat rajin, berinfak boleh, ya. Muamalahnya juga baik, tapi maksiat, syahwat, nggak bisa sabar menghadapi ini. Ya. Ada yang seperti itu.
Ada yang dalam ketaatan ini tidak sabar. Sholatnya malas. Ya. Sholatnya malas-malas. Tapi menghadapi maksiat, dia bisa sabar. Ya. Artinya tidak melanggar larangan. Ya. Artinya tidak minum khamr, tidak berzina, misalkan. Ini seperti itu bisa ditahan. Tapi untuk menjalankan ketaatan, mau sholat, malasnya luar biasa. Ini. Mau disuruh berinfak, utilnya, la hawla wala quwwata illa billah. Ya. Ini ada orang-orang model seperti itu. Ada juga orang yang bisa sabar dua-duanya. Dalam ketaatan, dalam menghadapi maksiat bisa sabar. Tapi yang ketiga tidak bisa. Ya. Dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang baik, ini sedikit sakit sudah ngresulo. Ini sudah nampaknya sudah dirinya sudah kelilingi dengan penyakit. Yang kemudian menjadikan dia sendiri tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adil katanya. Ya Allah memang Maha Kuasa, Allah fa'alu lima yurid katanya. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Kerjanya sak-sae. Memahami seperti itu bahasanya Allah itu sak-sae ya. Maka kadang tidak bisa sabar seperti itu. Sampai terkadang tidak sedikit juga yang mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya hanya karena seperti ini. Tidak tahan dengan ujian, sakitnya atau sempitnya rizki. Ya. Ini karena melarat yang berkepanjangan, tanggungan sampai kemudian seperti itu tidak sabar. Ya. Seperti itu tidak sabar dan sampai kemudian rela menggadaikan imannya demi sebungkus Indomie. Ya. Jadi tidak sedikit seperti itu. Hanya untuk sesuap nasi mereka rela untuk mengorbankan akidah. Ya. Dan betapa banyak. Nah seperti itu khususnya daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah kampung, ya, di daerah-daerah minus itu banyak yang seperti itu. Rela untuk menggadaikan agamanya hanya karena makan saja. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita masih banyak seperti itu. Ya. Maka benar dikatakan kata tersapun yakun kufran. Hampir-hampir namanya kefakiran itu menyeret kepada kekufuran. Ya. Ini karena seorang itu tidak bisa sabar. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dan itu makanan senantiasa mereka perbuat. Mereka lakukan untuk bagaimana menyeret manusia kepada kebatilan, tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan manusia dari cahaya iman, dari cahaya tauhid kepada kesyirikan. Pelan-pelan ini. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya kebatilan itu banyak. Ya. Jadi jalan untuk kita sampai kepada kerugian bisa jadi dari ketaatan, bisa jadi dari kemaksiatan, bisa jadi dari kekurangan-kekurangan yang ketentuan-ketentuan Allah yang kurang baik. Ya. Jadi kesesatan bisa saja itu masuk lewat semua lini tadi. Bisa lewat kefakiran, bisa lewat keluarga, bisa semua sisi. Yang ini artinya menjadikan kita semakin waspada dan hati-hati, jangan sampai kemudian kita menjadi korban. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Atau jangan sampai kita kemudian mengorbankan agama dan keyakinan kita hanya karena perkara dunia. Sementara kita lihat, maka pentingnya dari sini kita membaca kepada sejarah orang-orang yang beriman di masa dahulu. Betapa kokoh tegarnya mereka dengan penderitaan, dengan kesusahan, atau juga dengan kemiskinannya. Nah, namun bukan itu yang dicari. Karena hakikat kemuliaan itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat banyak kisah seperti itu menjadikan kita terhibur. Kalau terkadang misalkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit misalkan, ternyata ada yang lebih berat sakitnya. Nabi Ayyub alaihissalam. Misalkan kita baca kisahnya bagaimana sakitnya. Ya, 18 tahun. 18 tahun ini sakit luar dalam. Ya, luarnya kulitnya mengelupas, ya, kulitnya busuk. Ya. Dalamnya juga demikian. Selama 18 tahun saya baca juga di tafsir Al-Qurtubi. Ini subhanallah, tapi sabar.
Maka seperti itu menjadikan kita, oh ternyata ada yang lebih berat. Demikian pula orang-orang besar dari para ulama. Seperti kisahnya Urwah bin Zubair, Abul Ali Ar-Riyahi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi. Ini juga banyak yang sakit. Kena wasir, kena ambien. Bahkan ada yang diamputasi kakinya. Ini Abul Ali Ar-Riyahi. Kemudian Urwah bin Zubair diamputasi kakinya. Dan berat itu. Namun juga tetap tegar dan sabar. Tidak bergeming. Artinya menerima ketentuan-ketentuan Allah. Dan ini menjadi hiburan bagi kita seperti itu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita dengan jazadiyah kita, ternyata tidak ada yang lebih berat. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain kita lihat bagaimana ketegaran mereka dengan imannya. Ini yang penting untuk kemudian kita mengambil ibrah, ya, agar kita sedikit banyak terhibur, ya. Sedikit banyak terhibur dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Misalkan kesulitan hidup Rasulullah SAW sendiri, ya, sebagai teladan kita. 3 bulan gak pernah ngebul dapurnya. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ditanya, terus makannya apa? Al-aswadah. Hanya air dan kurma saja. Hanya air dan kurma saja. 3 bulan gak ngebul dapurnya. Bahkan juga kisah ketika seorang datang kepada Rasulullah mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, saya lapar. Datang kepada Rasulullah mengatakan, saya lapar ya Rasulullah. Hadits dibawakan Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Kemudian Rasulullah mendatangi istrinya. Hal indaki min syai', bertanya kepada mereka, apakah kamu punya sesuatu? Apa jawabnya? Ma indana illa ma, wallahi ma indana illa ma. Kami tidak punya apa-apa kecuali air saja. Ini istri Rasulullah, ya. Seperti itu, tidak punya apa-apa kecuali air saja. Datang kepada istri yang lain, ternyata sama. Tidak punya apa-apa kecuali air. Bayangkan ini. Keluarga Rasulullah, rumah tangga Rasulullah. Ini. Yang seperti ini juga penting untuk diceritakan, kita cerita kepada istri kita. Ini. Supaya juga qanaah, ya. Melatih mereka untuk bisa qanaah, menerima impandum, ya, dengan rizki yang Allah berikan. Tidak menuntut yang macam-macam. Alhamdulillah kita rizkinya Masya Allah sangat luar biasa. Dan bahkan kita khawatir dan kita juga berharap jangan sampai kebaikan-kebaikan ini adalah kebaikan yang disegerakan, ya. Karena kita lihat bagaimana orang-orang besar seperti itu. Ini. Dan ternyata ada yang lebih mengagumkan lagi. Ini. Dari rumah Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, dan juga ternyata sahabat yang lainnya. Dan ini karena apa? Didikan Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah tidak mendapati sesuatu pun untuk menghormati tamunya ini, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menghormati tamu kita malam ini? Seorang seorang sahabat dari Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah, menyiapkan dirinya tanpa dia juga pikir panjang di rumah punya apa nggak ngerti. Ini bersegeranya mereka dalam kebaikan. Nyata datang barisnya punya apa di rumah? Kita nggak punya apa-apa. Kita punya cuma hanya untuk anak kita saja, untuk makan malam anak kita. Kita sendiri juga nggak punya jatah. Melongo si bapak dari suami ini. Baik, kalau begitu begini saja. Makanan itu disimpan. Kemudian anak kita dihibur. Kalau dia minta makan, maka dihibur terus. Sampai lupa dengan makan, sampai tertidur. Sampai tertidur. Kalau sudah tertidur, maka saya akan panggil tamu kita untuk makan yang itu merupakan jatah anaknya. Maka benar. Kalau sudah datang, maka matikan lampu. Kita siapkan makanan untuk tamu kita. Kemudian kita berdua seolah-olah ikut makan. Mulut kita bunyi. Ya.
Hanya yang kecap-kecap itu cuma mulutnya tok ini. Dan itu terjadi. Ya. Sampai tamunya datang, si istri pun juga begitu. Ya. Mengikuti apa perintah suaminya. Ini kita lihat. Dibiarkan dirinya. Ya. Anaknya kelaparan, dirinya sendiri kelaparan, istrinya kelaparan, keluarganya kelaparan untuk menghormati tamunya. Ini menakjubkan sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dari sifat orang-orang Ansari. Walau kana bihim khasasah, mereka ithar, ya, lebih mendahulukan orang lain meskipun diri mereka sebenarnya sangat butuh. Maka pagi harinya Rasulullah SAW tersenyum dan menanyakan, apa yang kalian lakukan kepada tamu kita kemarin malam? Karena Rasulullah sudah diberi wahyu, dikasih kabar tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini. Sahabat namanya senyum saja. Kita lihat bagaimana maka kemudian turun ayat dengan sebab itu. Maka melihat yang seperti ini pun juga kita mesti lebih qanaah lah. Ternyata masih ada yang lebih sengsara dari kita, lebih berat ujian-ujiannya dari kita, dan seperti menjadikan kita itu lebih sabar. Bahasanya insyaallah ta'ala Allah Subhanahu pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Jangan sampai kemudian kita terseret dengan makar-makarnya iblis, apalagi dengan hanya karena seperti itu menggadaikan iman kita hanya karena sekeping dari dunia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka di sini juga Allah mengingatkan di surat Al-An'am, qala wa kadzalika ja'alna likulli syai'in nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuhnya dari para setan. Baik setan dari manusia atau setan dari bangsa jin. Yuhi ba'dhum ila ba'd, saling membisiki sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Artinya di antara mereka saling buat makar. Zukhrufal qawli ghurura, menghiasi perkataan-perkataan mereka ghururan, untuk menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan melakukan itu, fadharhum wama yaftarun. Dan hati-hatilah dari mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat ini juga jelas bahwasanya ini para nabi mesti ada musuh-musuhnya dari manusia atau dari jin, yang senantiasa bagaimana mereka membuat makar menghalangi dakwahnya para anbiya war rusul. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan musuh, baik itu dari manusianya, demikian pula dari jin yang menghiasi ucapan-ucapan mereka untuk menipu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fadharhum, hati-hatilah, waspadalah dari mereka, dari setan-setan ini, wama yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Artinya waspada dari makar mereka. Kalau dari setan manusia, maka kita bisa tahu. Tapi kalau setan dari bangsa jin, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, yang menguasai mereka. Jadi di sini supaya kita waspada, tidak usah peduli, dan supaya kita meninggalkan mereka dan kedustaan-kedustaan mereka, dan jangan kita indahkan. Nah, ini bahasa kita nggak usah digagas, ya, nggak usah dibesarkan. Maka ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dengar dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, kecuali hanya sekedar tahu kebatilan mereka, tahu makar-makar mereka saja, untuk kemudian kita lebih waspada demi menjaga kepada agama kita dan keyakinan kita. Ini ikhwan fillah jazakumullah, satu permasalahan yang tentunya mudah-mudahan menjadikan peringatan bagi kita demi menjaga kepada agama kita. Jangan sampai kita terseret dengan makar yang dibuat. Dan ini adalah agama. Ya, ini permasalahan adalah masalah bagaimana kita mesti menjaga kepada agama kita, jangan sampai terbawa dengan makar-makar busuk dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Ini yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.